Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Regita Salvana Berginting. Saya berasal dari kampus AMI MBP Medan. Di sini saya akan menjelaskan animasi dalam PowerPoint. Oke, di sini tersedia yaitu data saya. Nama Regita Salvana Berginting. Pengantar multimedia atau animasi. Ini adalah makalah. Oke. Di dalam pelajaran ini kita akan mempelajari pengertian animasi serta konsep animasi dan sebagainya. Di sini ada pengertian animasi. Animasi yaitu gambar yang bergerak berasal dari kumpulan objek yang sudah disusun sedemikian rupa dengan objek bisa dalam bentuk suatu tulisan, gambar hewan, gambar tumbuh-tumbuhan, gambar manusia dan lain sebagainya. Animasi adalah sebuah grafika yang dimana menunjukkan gerakan secara urut dengan cepat, menjadikan objek tersebut seperti hidup. Dengan perencanaan yang benar serta matang, maka alur pergerakan animasi akan menarik untuk dilihat. Apabila dalam dunia multimedia, animasi adalah cara menggunakan program di komputer untuk mendapatkan gerak sebuah objek di layar. Sedangkan orang yang membuat animasi dikenal dengan nama animator. Oke. Yang kedua yaitu konsep dasar animasi. Pertama, movie. Movie adalah rangkaian dari beberapa animasi disebut clip movie dengan menggunakan efek dan suara yang sejalan dengan gerakan animasi tersebut. Yang kedua, objek. Objek adalah hal pertama yang harus Anda siapkan sebelum membuat sebuah animasi. Objek yang akan digambar bebas, baik makhluk hidup dan benda mati. Ketiga, teks. Teks digunakan untuk menulis pesan dan menjalankan pesan sesuai dengan animasi. Terus yang keempat yaitu agar animasi lebih menarik, biasanya digunakan sound pada suatu animasi dalam movie. Jenis-jenis animasi yaitu stop motion animation atau claymation. Animasi ini menggunakan tanah liat sebagai objek. Yang kedua, animasi dua dimensi atau kartun. Animasi dua dimensi adalah gambar lucu yang sering muncul di film-film kartun dan sebagainya. Contohnya yaitu Tom and Jerry, Donald Duck dan lainnya. Oke, yang selanjutnya itu animasi Jepang. Banyak yang menyebut animasi Jepang sebuah anime. Anime menampilkan kebudayaan Jepang. Karakter yang digambarkan lebih mirip orang-orang Jepang dan plot cerita dibuat bervariasi. Yang keempat yaitu animasi tiga dimensi. Pengembangan dari animasi dua dimensi yang didukung dengan kemajuan teknologi pada animasi tiga dimensi. Contohnya Happy Feet, SX, Finding Nemo, Toy Story. Oke, ini adalah contoh-contoh gambar jenis-jenis animasi. Contoh gambar dua dimensi yaitu SpongeBob, gambar tiga dimensi Pikachu, contoh stop motion yaitu seperti kertas, dan contoh animasi Jepang yaitu Naruto. Oke, setelah kita pahami, maka kita lanjutkan lagi. Di sini yaitu ada proses tiga dimensi. Pertama, membuat storyboard adalah rangkaian sketsa gambar yang digunakan untuk menggambarkan alur cerita. Di sini sudah tertera gambar tersebut. Yang kedua, modeling. Membuat sebuah objek atau karakter dan tekstur, memberikan pewarnaan dan tekstur pada objek atau karakter. Oke, kita lanjut lagi kepada rigging. Rigging itu pemberian struktur pada objek sehingga objek tersebut dapat digerakkan melalui tulang atau bone. Dan animating itu loh proses pembuatan animasi. Lanjut, software animasi yaitu OpenTones. Software open source ini memiliki banyak fitur yang memudahkan para animator untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua itu pensil dua dimensi, memiliki interface yang lebih sederhana dibanding software animasi lainnya, sehingga kaum bisa menggunakan dengan mudah. Pensil dua dimensi juga merupakan software kompatibel dengan semua sistem operasi seperti Windows, Mac, dan Linux. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita masuk kepada Keyshot. Keyshot adalah software yang bisa digunakan untuk animasi tiga dimensi. Cepat dan mudah adalah keunggulan utama dalam memproses pekerjaan termasuk rendering. Real-time rendering membuat kamu dengan cepat menyimpan hasil karya pekerjaan dan menghasilkan karya yang realistis. Yang terakhir adalah Blender. Software yang satu ini adalah yang paling sering digunakan oleh para animator dunia. Oke, kita lanjut lagi. Terakhir yaitu Toon Boom. Aplikasi ini sudah membuat menjadi hal asing bagi banyak animator. Oke, kita lanjutkan lagi ke kelebihan. Kelebihan menarik perhatian, menampilkan aksi yang tidak terlihat, dan meningkatkan visualisasi dari konsep imajinasi.
Yang terakhir itu adalah animasi dapat menggabungkan sejumlah besar data ilmiah ke dalam suatu paket. Kekurangannya yaitu memerlukan tempat penyimpanan. Yang kedua, memerlukan peralatan khusus. Yang ketiga, animasi 2 dimensi tidak mampu menggambarkan aktualisasi seperti video ataupun fotografi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke media. Oke, animasi dibangun berdasarkan manfaatnya yaitu media hiburan, media presentasi, media iklan, media ilmu pengetahuan, media buntu, dan media pelengkap. Oke, kita lanjut lagi ke sumber. Sini adalah saya mendapatkan sumber materi dari jawaban animasi tersebut. Oke, dari CCS Wikrama, Glinscom, dan WW Akademia Edu. Terima kasih. Salam sehat.